Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ella. Nama saya Tiaza. Nama saya Latifah. Nama saya Nasya. Nama saya Angel. Nama saya Susan. Nama saya Sandrina. Halo, nama saya Tiaza akan mengategorikan klaim-klaim yang terkandung dalam kasus. Nah, yang pertama nih, kapan terjadinya tragedi Kanjuruhan? Itu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 menjadi malam yang kelam bagi sepak bola tanah air. Yang kedua, lebih dari 100 orang tewas dalam tragedi tersebut. Nah, ini terkait dengan banyaknya korban jiwa di tragedi Kanjuruhan. Yang ketiga, kondisi ini juga terlihat dari membludaknya penonton laga Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan yang konon melebihi percetakan tiket yang ada. Jadi ini terkait dengan jumlah penonton yang melebihi kapasitas stadion. Dan yang terakhir, kekalahan tim Arema ini memicu pendukungnya melakukan perilaku crowd. Jadi karena tim Arema ini kalah, maka terjadinya kerusuhan. Halo, perkenalkan nama saya Nasya Nadira Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan identifikasi dari permasalahan Kanjuruhan. Yang pertama kali yang akan saya sampaikan adalah identifikasi dari permasalahan ini. Yang pertama, insiden ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang setelah berlangsungnya laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Kedua, kerusuhan ini terjadi ketika pendukung Arema FC menerobos untuk masuk ke dalam stadion dikarenakan mereka kecewa dengan kekalahan dari tim mereka. Yang ketiga, petugas keamanan pun mengambil tindakan dengan menyemprotkan gas air mata ke arah pendukung Arema FC yang menerobos masuk ke dalam lapangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari permasalahan ini. Yang pertama, penggunaan gas air mata di ruangan tertutup seperti stadion dapat menyebabkan kepanikan dan sesak napas bagi yang terkena gas air mata. Yang kedua, terjadi pengerumunan massa yang panik menuju pintu utama keluar stadion yang menyebabkan banyak korban terinjak-injak dan sesak napas. Yang ketiga, kurangnya koordinasi dan manajemen keamanan yang baik dalam menangani situasi tersebut. Halo, nama saya Latifah. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Untuk evaluasi dari kami ada 4. Yang pertama, petugas keamanan dan pengelola pertandingan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan gas air mata atau tindakan keras lainnya yang dapat memicu kepanikan massa. Yang kedua, perlu adanya peningkatan koordinasi dan pelatihan bagi petugas keamanan dalam menangani kasus yang serupa. Yang ketiga, stadion dan fasilitas penunjang harus memenuhi standar keamanan yang ketat, termasuk jumlah pintu keluar yang memadai dan jalur evakuasi yang jelas. Dan yang terakhir, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap prosedur keamanan dan manajemen pertandingan untuk mencegah terjadinya tragedi yang serupa di masa depan. Terima kasih. Halo, saya Sandrina Realita. Saya akan menjelaskan contoh argumen dan kontrargumen dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Tragedi ini menimbulkan banyak dampak emosional yang mendalam bagi warga setempat dan masyarakat di seluruh Indonesia. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka dalam kejadian tersebut yang menyebabkan dampak trauma dan kesedihan yang mendalam. Tragedi Kanjuruhan ini dapat menyebabkan perubahan dalam pengaturan dan pengawasan acara olahraga yang ada di Indonesia. Pemerintah dan otoritas terkait mungkin akan melakukan evaluasi yang mendalam terkait memperketat pengawasan dan keamanan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kontrargumen. Penerapan regulasi baru ini mungkin membutuhkan sumber daya yang besar seperti pendanaan, infrastruktur, dan pelatihan personel yang belum tentu tersedia dan memadai. Halo, perkenalkan, nama saya Ella. Hari ini saya akan menjelaskan pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang diberikan. Yang pertama itu adalah silogisme. Silogisme itu metode untuk menarik kesimpulan dari dua permasalahan atau premis umum dan khusus. Yang kedua ada modus ponens. Jika P maka Q, padahal P maka Q. Contohnya adalah jika sebuah tim bermain di Kanjuruhan, maka tim tersebut adalah tim sepak bola. Arema FC bermain di Kanjuruhan, maka Arema FC adalah tim sepak bola. Yang ketiga ada modus solens. Modus solens itu adalah menjaring sebuah konklusi berdasarkan dua premis utama. Jika P maka Q, padahal bukan Q, jadi bukan P. Contohnya adalah jika sebuah tim bukan tim sepak bola, maka tim tersebut tidak bermain di Kanjuruhan. Arema FC bermain di Kanjuruhan, maka Arema FC adalah tim sepak bola. Yang keempat adalah reductio absurdum. Reductio absurdum adalah suatu argumen yang menampilkan akibat atau kesimpulan yang tidak masuk akal dari premis yang diberikan dan disimpulkan bahwa kesimpulan pasti salah. Contohnya adalah jika Kanjuruhan bukan tempat di mana tim sepak bola bermain, maka Arema FC tidak bermain di Kanjuruhan. Kesimpulannya, Arema FC bermain di Kanjuruhan. Yang terakhir ada dilema. P atau Q? Jika P, maka R. Jika Q, maka S. Jadi R atau S. Nya adalah, jika Kanjuruhan adalah stadion sepak bola, maka Arema FC bermain di Kanjuruhan. Jika Kanjuruhan bukanlah stadion sepak bola, maka Arema FC tidak bermain di Kanjuruhan. Kanjuruhan adalah stadion sepak bola, Kanjuruhan bukanlah stadion sepak bola. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Tri Susanti. Di sini saya akan memberikan contoh argumen induktif spesifik. Berdasarkan serangkaian kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan di Malang, dapat disimpulkan bahwa masalah keamanan dan pengelolaan stadion tersebut memerlukan perhatian yang serius. Beberapa insiden kekerasan antar pemisah serta kurangnya koordinasi antara petugas keamanan dan pengelolaan acara telah terjadi di masa lalu. Selain itu, laporan mengenai kekurangan fasilitas darurat dan keterlambatan dalam respon terhadap situasi darurat juga menjadi perhatian. Melalui pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan yang konkret dan kooperatif perlu sangat diambil, termasuk peningkatan pelatihan bagi petugas keamanan, peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, dan peningkatan fasilitas darurat, guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pemirsa di Stadion Kanjuruhan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesesatan informal. Jadi kesesatan informal adalah kesalahan dalam percakapan biasa atau kadang-kadang disebut juga dengan kesesatan bahasa. Jadi kesesatan informal itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah kesesatan relevansi dan juga kesesatan presumsi. Jadi yang pertama adalah kesesatan relevansi. Di sini saya mengambil jenis argumentum ad hominem atau menyerang karakter individu atau kelompok tertentu, bukan fokus pada argumen atau isu yang terkait dengan tragedi. Pada kasus Kanjuruhan, kita dapat melihat bahwa petugas keamanan pasti lalai karena tragedi ini terjadi di bawah pengawasan mereka. Hal ini menyerang karakter petugas keamanan tanpa membahas prosedur dan protokol keamanan yang ada. Yang kedua adalah kesesatan presumsi, di mana saya mengambil jenis post hoc ergo propter hoc, atau artinya menarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa terjadi karena peristiwa lain terjadi sebelumnya tanpa bukti hubungan kausal. Dalam kasus Kanjuruhan, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru tentang keamanan stadion dan tragedi ini terjadi, di mana jelas kebijakan itu gagal. Hal ini menarik kesimpulan bahwa kebijakan baru gagal tanpa bukti hubungan kausal. Jadi, kesimpulannya, analisis kesesatan berpikir informal dalam kasus Kanjuruhan menunjukkan pentingnya berpikir kritis dan logis dalam memahami tragedi ini dan mencari solusi yang tepat. Dengan mengenali dan menghindari kesesatan berpikir informal, kita dapat meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Selain kesesatan berpikir informal yang disebutkan di atas, masih banyak jenis lainnya yang dapat ditemukan dalam kasus Kanjuruhan. Penting untuk selalu mempertanyakan informasi dan argumen yang kita temui dan memastikan bahwa kesimpulan yang kita tarik didasarkan pada bukti dan analisis yang rasional. Terima kasih.